Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Telah hadir untuk Anda hari ini adalah Romo Robertus Bambang Rudianto SY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Rudi. Hadir untuk Anda hari ini. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Rudi yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Rudi. Salam damai Bu Marita. Apa kabar Romo? Baik Bu, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur bahwa Engkau selalu memberikan kepada kami anugerah kehidupan, dan kehidupan itu nyata karena Engkau telah memberikan cinta-Mu yang mendalam dalam diri Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ia adalah hidup dan juga sekaligus terang kami, yang selalu menyinari langkah-langkah hidup kami. Kami tahu hidup di dalam dunia ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami menjadi gelap. Sekalipun demikian, kami tetaplah anak-anak terang, dan kami mempunyai terang dalam hati kami, yaitu Yesus yang selalu hadir dan tinggal di dalam hati kami. Buatlah kami selalu menunjukkan terang itu, sekalipun tidak mudah, tetapi buatlah kami selalu berani mengatakan kami adalah anak-anak terang dan tidak takut akan apapun yang dunia coba buat kami semakin takut. Kami tidak takut karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka untuk hari ini adalah bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintanya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Bacaan hari ini diambil dari kitab kedua Tawarikh bab 36 ayat 14 sampai 17a, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zekedia, semua pemimpin di antara imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Tuhan, dan mengejek-ngejek nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu. Sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat.
hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita untuk memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 4-10. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 14-21 yang akan disampaikan oleh Romo Rudi.
Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, dalam Minggu Prapaskah keempat ini, atau yang kita sebut Minggu Letare, maka Romo Rudi akan memberikan permenungan untuk Anda semua dari bacaan-bacaan hari ini. Romo Rudi, dari bacaan pertama, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Para sahabat terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak mencoba melihat bagaimana pengalaman bangsa Israel dari tahun ke tahun setelah mereka dituntun oleh Musa meninggalkan Mesir. Kita tahu konteks mereka keluar dari Mesir adalah sebagai bangsa yang terjajah atau bangsa yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka dikumpulkan dan akhirnya menjadi banyak, tetapi mereka menjadi budak. Dan inilah gambaran bagaimana kebebasan itu tidak ada dalam hidup bangsa Israel. Dan sebagai bangsa terpilih, mereka diberi karunia untuk menjadi tanda, bukan sebagai bangsa yang dibebaskan semata-mata dari bangsa Mesir, tetapi mereka menjadi tanda Allah itu lebih besar. Allah itu tidak bisa dibandingkan oleh kejahatan apapun. Dan Allah justru membuat bangsa-bangsa yang hatinya kaku tunduk di hadapan Allah, dan Israel menjadi tandanya. Maka dalam perjalanan 40 tahun ke tanah terjanji, ada begitu banyak peristiwa bagaimana bangsa Israel menjadi kuat tetapi juga menjadi lemah. Mereka kadang percaya tapi juga kerap juga tidak percaya. Salah satu hal yang membuat mereka tidak percaya adalah selalu mencari kekuatan dunia. Mereka selalu mengambil bagaimana kekuatan manusia itulah yang menjadi tanda tentang Allah. Dan disinilah kelemahan bangsa Israel yang akhirnya mereka masuk lagi ke dalam kegelapan. Mereka sudah menyaksikan terang dari Allah selama dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Bagaimana mereka dituntun oleh Allah lewat Musa dengan berbagai macam tanda-tanda yang luar biasa. Mereka melewati laut mati dengan bimbingan tanda Tuhan, di mana Musa mengetukkan tongkatnya membelah laut mati. Dan mereka juga telah menerima banyak mujizat mana dan juga air di tengah-tengah kesulitan mereka. Tetapi hati mereka masih tetap tidak melihat tanda-tanda itu sebagai kekuatan Allah. Maka di sini digambarkan setelah
mereka menjadi bebal dan menjadi begitu kaku dan begitu gelap dalam mata mereka, mereka masuk dalam masa penindasan kembali, yaitu zaman Raja Nebukadnezar. Mereka dibuang ke kota Babilonia, dan mereka kembali menjadi bangsa tertindas. Sekalipun demikian, mereka selalu tidak menemukan. Allah lah yang selalu membimbing mereka. Mereka berteriak kepada Allah untuk minta raja, tapi kenyataannya para raja-raja juga sama, tetap selalu meninggalkan bait Allah, di mana tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah, tidak menjadi tempat dan pusat hati mereka. Di sini digambarkan Allah selama 70 tahun lewat Nabi Yeremia menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka sesungguhnya hidup dalam padang tandus. Mereka tidak merayakan hari-hari yang mereka menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Israel. Hari Sabat adalah hari di mana dikhususkan untuk memuji dan memuliakan Allah yang selalu menuntun mereka. Tetapi mereka meninggalkan itu. Mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Dan itulah tanda bahwa mereka masuk lagi ke dalam penindasan. Tetapi di sini luar biasanya kekuasaan Allah adalah menggerakkan hati Raja Persia yang bukan sama sekali dari latar belakang mengakui Allah. Mereka adalah dari kerajaan bangsa pagan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengakui tentang Allah yang tunggal. Dan mereka adalah para pemuja-pemuja barang-barang berhala. Tetapi di sini hati Raja Kores, Raja Persia disentuh oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk menobatkan bangsa Israel. Dan kita lihat bagaimana akhirnya dari Persia dan kemudian juga dilanjutkan bertahun-tahun kemudian dari Raja Sirus, bagaimana Israel dibantu dan dibebaskan kembali untuk kembali kepada Allah. Sekalipun mereka bukan orang Israel yang percaya pada Allah. Dalam bacaan pertama digambarkan, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Sahabat-sahabat yang terkasih, kiranya ironis, justru Allah menggunakan bangsa Persia yang bukan dari konteks Israel yang percaya pada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan justru bangsa yang bukan dari latar belakang yang percaya pada Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan menjadi perantara bangsa Israel kembali lagi kepada tabut perjanjian. Dan bahkan Raja Persia menyiapkan Yerusalem sebagai tabut, sebagai tempat, dan sebagai bait Allah. Sungguh ironis, tetapi inilah cara Allah membuat kita kadang-kadang di luar dugaan berkarya dalam hidup manusia. Mungkin ini yang bisa kita pegang sebagai renungan dari bacaan pertama. Terang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Apapun yang namanya kegelapan tidaklah menjadi alasan untuk kita tidak melihat terang. Dan terang itu adalah Allah sendiri. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, apapun kelemahan kita, kalau kita melihat kembali Allah, maka itulah rumah kita. Dan demikianlah pengalaman bangsa Israel dituntun oleh Allah lewat sesuatu yang sangat ironis dalam hidup ini, tetapi itulah Allah bisa menggunakan dan bisa memakai karunia-Nya lewat berbagai macam bentuk untuk membawa kembali umat-Nya kepada dirinya. Ya, terima kasih Romo. Kemudian konteksnya untuk manusia zaman sekarang dari bacaan pertama ini apa, Romo? Saya ingin melihatnya sebenarnya dengan juga konteks dengan bacaan-bacaan berikutnya. Jadi kalau kita lihat dari bacaan pertama, kita bisa melihat dengan bacaan kedua dan bacaan Injil tentunya, karena ini kan menjadi latar belakang kita membaca Injil hari ini. Saya ingin mencoba mengajak teman-teman untuk melihat. Ini adalah masa Prapaskah. Dan ini adalah masa Prapaskah yang sebenarnya menjadi masa yang indah bagi kita untuk mempunyai retret panjang selama lebih dari
30 hari. Dan retret ini adalah sebenarnya masa kita mencoba melihat, mengambil jarak, dan sekaligus merenungkan kembali relasi kita dengan Allah secara nyata. Relasi kita dengan Allah secara nyata itu bisa kita coba temukan secara konkret bagaimana relasiku dengan orang-orang yang sungguh Allah kita rasakan kehadirannya secara nyata setiap hari. Di dalam keluarga, di dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua dan anak, dalam relasi kita di dalam pekerjaan dengan sahabat-sahabat, teman-teman sepekerjaan, dan tentu juga dalam relasi kita dengan masyarakat pada umumnya. Kita kerap merasakan bahwa seolah-olah kita mempunyai musuh. Seolah-olah kita merasakan bahwa kita tidak aman. Seolah-olah kita ini harus percaya pada Tuhan supaya dibebaskan dari musuh. Tetapi siapakah musuh yang sesungguhnya? Manusiakah musuh kita? Orang lainkah musuh kita? Atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau bahkan diri kita sendirikah musuh kita? Di sini jelas digambarkan, yang disebut musuh adalah yang melawan Allah. Dan itu jelas yang disebut musuh adalah kegelapan. Dan kegelapan itu bisa berbentuk di dalam banyak cara dan juga bentuk. Tapi yang jelas di sini digambarkan dalam bacaan kedua. Kegelapan itu tidak bisa mengambil siapapun. Kegelapan itu sudah ada memang. Karena itulah maka Yesus hadir dalam sejarah manusia. Di sini digambarkan dari bacaan kedua. Terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Maka di sini kita melihat meskipun kegelapan itu adalah musuh yang utama, tetapi kita tidak perlu merasakan gentar dan takut karena Allah tahu bahwa kita tidak mungkin berhadapan dengan kegelapan itu. Tetapi justru Allah telah memberikan kurnia-Nya dalam diri Yesus. Dan Yesus tinggal bersama kita. Maka ketika Yesus sudah menjadi hidup kita, kita tidak lagi melihat kegelapan menguasai siapapun. Kerap manusia memang dalam arti tertentu jatuh lagi dalam kegelapan. Tapi dia tidak dikuasai oleh kegelapan kalau dia kembali kepada Tuhan. Kalau dia menemukan kembali Kristus dalam hidupnya. Dan bagaimana kita menemukan Kristus kembali ketika kita jatuh lagi dalam kegelapan. Di sini dalam bacaan kedua diberikan kepada kita suatu renungan bagaimana menemukan Kristus. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saya ingin mencoba mengajak menemukan Yesus di dalam dunia itu seperti apa. Saya mau bertanya pada sahabat-sahabat semua. Sungguhkah tiap hari kita kangen pada orang-orang yang ada di sekitar kita? Sungguhkah kita merasakan I miss you? Sungguhkah kita waktu kita telepon dengan entah itu istri kita atau suami kita atau anak-anak kita atau anak-anak kepada orang tua, I love you mom, I miss you mom, dad, ya? Dan I miss you too my son, my daughter, anakku yang kucintai. Sungguhkah kata-kata itu menjadi sesuatu yang memang hidup di dalam kata-kata kita. Dan sungguhkah kata-kata itu juga mempunyai kekuatan spiritual, kekuatan rohani yang membawa setiap orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Sederhana sekali. Menemukan Kristus itu bukan dalam arti kita berdoa panjang 1 jam, tapi kita pulang dengan akhirnya muka sungut dan tidak menyapa siapapun. Sangat ironis. Ironisnya Allah dengan kita itu lain.
Ironisnya Allah itu dalam pahaman kita seperti tadi bangsa Israel. Allah menggerakkan orang yang tidak percaya untuk menobatkan orang yang percaya. Tapi ironisnya manusia berdoa kepada Allah tetapi hatinya tidak ada pada manusia. Manusia berdoa untuk berdamai, tetapi dia tidak memulai damai itu dari apa yang bisa dia lakukan. Kata-kata kita menentukan bagaimana kita bisa menemukan dan mewartakan Kristus. Maka di sini Paulus mengatakan, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Berbuat baik itulah Kristus. Tapi janganlah kita menjadi bangga bahwa kita adalah Kristus. Kita bukan Kristus. Justru ketika kita berbuat baik, orang menemukan dalam diri kita Kristus yang nyata. Ketika kita mencium anak kita, mencium orang-orang yang kita kasihi, memberi hak, memberi pelukan, memberikan kehangatan, dan itulah baik. Tidak ada orang yang menolak untuk diberi hak, diberi pelukan. Karena pelukan pada dirinya adalah suatu pelukan yang memberikan kehangatan. Dan inilah Kristus. Tapi kita tidak mengatakan akulah Kristus. Karena di sini dikatakan Paulus, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaan kita. Kalau kita memberi hak kepada orang-orang yang kita cintai, pada orang-orang yang kita sapa, sekurang-kurangnya kita menyapa, hello, selamat pagi, selamat siang, atau bagaimana kabarmu. Kelihatannya basa-basi, tetapi sesungguhnya kalau itu kita lakukan dengan hati yang tulus. Sekalipun itu basa-basi pun, tapi itu adalah baik. Karena apa? Kita tidak mengatakan sesuatu yang memberi keselamatan, tetapi lewat kata-kata itu orang menemukan bagaimana ia disapa oleh Tuhan. Tuhanlah yang diwartakan. Maka sebagai orang yang kita percaya pada Tuhan, kita boleh bertanya, apakah iman kita membuat kita juga semakin ramah pada orang lain? Apakah iman kita semakin membuat hati kita juga terbuka pada orang lain? Saya banyak mendampingi dalam konseling banyak keluarga, individu, karena memang bidang saya di situ. Dan salah satu yang saya temukan dari setiap saya berjumpa dengan berbagai macam pribadi dan keluarga, obat yang terindah dari konteks konflik di dalam keluarga, konflik di dalam relasi. Obat yang terindah adalah ketika kata-kata kita tulus dan kata-kata kita berupa cerita tentang diri kita dan tentang bagaimana kita pun juga menyayangi semua orang. Setiap pasangan atau dalam konseling keluarga, saya undang satu persatu, saya dengarkan mereka, dan ketika bersama-sama dengan mereka, secara pribadi saya sudah bertanya, masihkah Anda menyayangi suami Anda? Masihkah Anda menyayangi istri Anda? Dan sebagai orang tua, masihkah sebagai orang tua punya sayang kepada anak? Dan semua jawabannya jelas, Romo. Jelas. Tidak ada yang mengatakan tidak menyayangi. Tetapi kenapa hal itu tidak tersampaikan? Kita kekurangan kreativitas untuk menyapa dan bercerita. Bercerita tidak harus dengan kata-kata panjang. Bercerita juga dengan kata-kata sederhana. Ketika suami istri bangun pagi mengatakan, "Hai honey, ya, bagaimana hari ini?" Oke semuanya, cukup dengan kata itu. Ketika makan pagi dengan anak-anak, hari ini apa agendanya? Hal-hal sederhana. Sapaan menjadi terang bagi siapapun. Maka di sini saya ingin kembali kepada yang paling utama dalam bacaan Injil. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia merasa mendapatkan hukuman, seolah-olah mendapatkan tulah atau mendapatkan akibat dosa-dosanya. Lalu memilih diam dan tidak memulai lagi. Menurut hemat saya, dosa yang terbesar adalah ketika kita tidak percaya pada Allah. Bukan dosa kita melakukan banyak kesalahan.
bukan dosa kita membuat ini dan membuat itu. Dosa yang paling terbesar adalah dalam masa Prapaskah ini bisa direnungkan. Ketika dalam keberdosaanku, aku tidak lagi menaruh semuanya pada Tuhan, yang mungkin secara ironis membuat semuanya berubah. Saya menggunakan kata ironis berkali-kali, tetapi bisa juga saya buat dengan kata mujizat. Buat manusia ironis, tapi juga sebagai orang beriman, kita bisa mengatakan ini adalah mujizat. Mujizatnya apa? Ketika manusia menoleh kepada Allah kembali, disitulah mujizatnya. Mujizatnya adalah ketika manusia berani lagi melangkah, melihat terang yang sekecil apapun yang muncul lagi dalam hidupnya, itulah yang membawa dia masuk lagi dalam kerahiman Allah. Ya. Romo, kita cukupkan dulu ya Romo ya, biar para pendengar yang terkasih penasaran apa yang selanjutnya akan Romo ungkapkan di bagian kedua nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita resapkan dulu dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi di bagian pertama ini, dan kita akan lanjut lagi di bagian kedua nanti setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan lagi di bagian kedua ini bersama Romo Robertus Bambang Rudianto SY. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda, bagi yang mau bertanya, mengusulkan saran, Anda dapat kirim melalui nomor handphone kami 0822 1036 1555. 0822 1036 1555 atau Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita lanjutkan kembali di bagian kedua ini menyimak permenungan dari Romo Rudi. Romo, di bagian kedua ini apa yang akan Romo sampaikan? Baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya mencoba mengajak untuk melihat bagaimana Allah itu selalu menginginkan kita ada dalam kerahimannya. Dan itulah keinginan Allah, kehendak Allah. Dan itu konteksnya adalah Allah menunjukkan dirinya sebagai terang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus yang adalah Putra Allah yang sungguh dicintai oleh Allah Bapa dan untuk keselamatan semua. Maka keselamatan itu adalah Yesus. Keselamatan itu adalah Tuhan yang nyata dalam bentuk terang. Mungkin kita bertanya, kalau demikian apakah bahwa orang harus menggunakan kata Yesus untuk menjadi selamat? Saya ingin mencoba melihatnya secara lebih luas. Tuhan itu lebih daripada kata-kata. Tuhan itu lebih daripada nama. Ketika orang mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus dan dia menemukan terang yang sungguh nyata mengisi hari-harinya, maka dia bisa menggunakan Tuhan Yesus yang nyata dalam hidupnya. Kita sebagai umat Katolik, sebagai umat Kristiani, dan juga saudara-saudari kita dari gereja-gereja lainnya yang terhimpun di dalam gereja ekumene, mereka juga mengimani Tuhan Yesus. Tetapi tetap kita perlu tahu yang Tuhan sampaikan adalah demikian. Terang telah datang dalam dunia. Allah lah terang kita. Ketika kita melihat Allah adalah terang kita, maka Allah lebih daripada kata dan nama. Dalam bacaan pertama tadi kita tahu Allah menggunakan bangsa Persia yang bukan dari latar belakang Yahudi, yang tidak punya yang namanya iman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Allah menggunakan Raja Persia. Dan juga kita tahu Allah menggunakan Raja Mesir Firaun. Bagaimana dia dituntun untuk menunjukkan kerahimannya lewat
membuat hatinya menjadi keras dan mencoba mengejar Israel. Apa yang ingin saya coba ajak dengan Bapak Ibu sekalian? Saya ingin mengangkatnya dalam konteks lebih luas, dalam konteks kita Bhinneka, kita Indonesia. Kita itu berbagai macam latar belakang dan budaya, dan tentu juga latar belakang tradisi dalam hal spiritual. Tradisi rohani ada begitu banyak di mana-mana. Dan tradisi rohani yang sungguh menghantar kepada Allah, disitulah terang itu ada. Terang itu membawa setiap orang mengalami yang namanya hati yang terbuka bagi semua orang. Maka saya bangga sebagai orang Indonesia, karena kita sudah dari kecil belajar bagaimana terang itu nampak dalam berbagai macam bentuk. Terang itu ada di dalam komunitas dan keluarga-keluarga Kristiani. Terang itu juga ada dalam komunitas dan keluarga-keluarga Muslim, dan juga keluarga-keluarga Buddha dan Hindu tentunya, dan juga keluarga-keluarga Konghucu. Dan begitu banyak juga keluarga-keluarga yang tidak mempunyai nama agama, tetapi di situ ada terang. Saya ingin menunjukkan terang yang nyata itu adalah terang yang membawa setiap orang menerima perbedaan dan mengalami kesatuan, karena disitulah yang menjadi tanda terang itu ada. Dan satu hal lagi, orang yang percaya dan menyenangi terang, dia akan meninggalkan hal-hal yang membawa kepada kegelapan. Kalau kita percaya pada terang, secara konkret kita mencoba melihatnya dalam konteks hidup kita sehari-hari. Tadi sudah saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan untuk melihat bagaimana relasi kita di dalam keluarga. Tentu di dalam keluarga kita tidak ada, pada umumnya ada keluarga-keluarga yang satu iman, satu bentuk keyakinan dan agama, dan mereka merayakannya secara bersama. Ketika ada keluarga yang merayakan Natal, mereka bersama-sama sebagai satu keluarga dan merayakannya itu. Ketika ada keluarga yang satu agama dalam Muslim, mereka merayakannya dalam Idul Fitri, dan begitu juga yang lainnya. Tetapi kita juga tahu bahwa ada keluarga yang beraneka keyakinan dan agama. Dan kita juga tahu ada begitu banyak juga keluarga yang sekalipun berbeda, mereka saling menghormati dan merayakan perayaan iman masing-masing. Kata kuncinya terang adalah ketika terang itu dirayakan, ketika terang itu dihormati, ketika terang itu dibawa. Terang tidak ditaruh di bawah kolong pintu atau di kolong meja, tapi terang itu diangkat. Dan inilah terang yang selalu kita rasakan menyinari semuanya. Tapi ketika terang itu tidak dirayakan, maka terang itu tidak kelihatan. Maka di sini digambarkan Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang menghukum adalah kita sendiri, kalau kita tidak percaya pada terang itu. Karena hukumannya adalah manusia memilih gelap. Di dalam keluarga-keluarga, perbedaan agama keyakinan kiranya bukanlah hal yang harus dibicarakan atau dipersoalkan. Yang harus dibicarakan, dipersoalkan adalah, sungguhkah aku merayakan terang yang ada di dalam diri masing-masing? Kalau kita mengaku sebagai seorang Kristiani, sungguhkah aku merayakan imanku dalam doa, dalam devosi, dalam perayaan-perayaan Ekaristi, di dalam hidupku sehari-hari? Kalau aku sebagai seorang Muslim, sungguhkah aku sholat dan sungguhkah aku merayakan imanku secara utuh? Dan aku sebagai Buddhis, sebagai Buddha, sungguhkah aku juga merayakan itu? Dan juga sebagai Hindu dan sebagai Konghucu. Setiap orang mempunyai pilihan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita dilahirkan dan ketika kita mati, tidak ada agama di sana. Orang lahir tidak lahir sebagai Muslim atau sebagai Katolik atau sebagai apapun. Dan orang meninggal, ketika dia meninggal, kita mendoakannya secara Katolik kalau itu adalah keluarga
kita yang beragama Katolik. Tapi juga orang lain mendoakannya juga secara Muslim, secara Hindu, secara Buddha. Kalau kita percaya pada terang, semua membawa kepada kebebasan. Dan Allah lebih besar daripada bayangan manusia. Maka di sini, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Inilah yang ingin saya sampaikan sebagai pesan terakhir dalam konteks renungan pada kali ini. Semakin kita merayakan iman kita, disitulah kita merayakan terang yang ada dalam hidup kita. Dan iman kita itu bukanlah dari manusia, bukanlah dari apa yang manusia hasilkan, tetapi anugerah dari Allah dalam konteks setiap orang. Dan kalau kita menemukan dan mengalami dan memilih itu, tinggal di dalam itu, tinggallah dengan sepenuh hati dan rayakanlah. Inilah keunikan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita dari kecil dibantu oleh berbagai macam komunitas lewat keluarga, lewat sosial. Dan kita dibantu untuk berkembang dalam kesatuan, bukan dalam kesamaan. Ini beda. Kita menjadi satu sebagai bangsa yang beraneka ragam latar belakang budaya dan keyakinan dan juga konteks. Kita disatukan oleh keberagaman. Bukan kita dibuat sama semuanya. Satu dan sama itu beda. Dan justru disinilah kita merayakan kita Bhinneka kita Indonesia dalam konteks kita sebagai seorang Kristiani menemukan terang dan merayakan terang itu dalam relasi kita dengan Yesus. Dan itu nyata dalam relasi kita sehari-hari sebagai seorang yang saling menyayangi. Dan itulah terang. Maka bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan aneka perbedaan dan juga keyakinan, rayakanlah itu dalam bentuk yang paling konkret. Saling menyayangi, memberikan hak, memberikan peluk, kasih, ucapan salam, dan semuanya itu adalah terang. Janganlah ragu-ragu menyapa mereka yang lain keyakinannya dengan saya sayang padamu, karena itu lebih besar daripada apa yang membuat kita ragu tentang agama-agama yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita rayakan dalam masa Prapaskah ini kesatuan di dalam keberagaman, karena keberagaman itulah menunjukkan kreativitas Allah yang luar biasa menjadi keselamatan kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, terang telah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Contohnya seperti apa, Romo? Saya ingin mencoba sharing mencoba menjawab dari sharing saya mengalami pelayanan kepada teman-teman kita yang ada di tempat-tempat pendidikan, pembinaan di penjara. Ya. Baru beberapa kali saya menghadiri misa dan juga bersama dengan mereka. Tentu yang waktu saya datangi adalah dari kelompok komunitas Nasrani, yang Katolik dan Kristen dan yang lainnya. Karena saya tidak bisa hadir yang Muslim. Tapi saya melihat ini juga berbagai macam gereja ya. Ada gereja Bethel, gereja Katolik, gereja Kristen. Saya nggak hafal semuanya. Ya. Tapi yang jelas, ketika saya melihat wajah dan mata mereka, dan ketika saya sentuh dengan kata-kata sederhana, Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Mata mereka berbinar-binar. Sentuhan tentang terang itu membuat hati manusia melihat yang lebih daripada apa yang manusia telah lakukan. Maka ketika manusia masih tertutup pada kesalahannya, pada perbuatannya, roh jahat itu sangat suka dengan orang yang terus melihat dosa-dosanya. Roh jahat itu paling suka
membuat orang merasa bersalah. Dan roh jahat itu sangat lihai, membuat orang mengatakan, kamu sudah tidak ada lagi pilihan, kecuali tunduk pada kuasa kegelapan. Tetapi manusia itu punya yang namanya tempat di mana dia menemukan Tuhan, yaitu hatinya. Selama manusia mau bercerita dan tidak tertutup, dan selama itu pula manusia dibebaskan dari kegelapan. Maka komunitas dari kelompok yang melayani KKT, saya lupa singkatan apa itu, tetapi kelompok yang melayani teman-teman kita yang di penjara, mereka memberikan diri untuk menjadi tempat itu, menjadi teman dan sahabat. Maka teman-teman di penjara itu menemukan kembali hidupnya dalam persahabatan yang tulus dari teman-teman yang melayani itu. Dan luar biasa, teman-teman KKT adalah juga teman-teman beberapa yang pernah di dalam, yang pernah di penjara belasan tahun. Dan mereka menemukan hidup mereka lagi dari apa? Dari teman-teman yang datang dan menyapa mereka. Ya. Maka di sini, barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang. Memang perbuatannya. Tetapi manusianya, kalau dia mau datang kepada terang, maka teranglah yang akan datang. Di sini memang kita butuh sahabat. Ada banyak teman-teman kita yang terpuruk. Kita juga dipanggil untuk menyapa mereka. Maka kalau Anda punya waktu, datanglah dan sapalah. Tidak usah harus jauh-jauh ke penjara, ke tempat-tempat di mana Anda menemukan sahabat-sahabat yang sendirian. Roh jahat itu paling suka dengan orang yang sendirian. Ya. Maka janganlah sendirian menyepi atau menutup diri, karena disitulah gelap tempatnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah satu cara kita untuk keluar dari kegelapan adalah bersahabatlah dengan sebanyak orang. Menyapalah kepada sebanyak orang, karena semua ketika disapa dan menyapa, disitulah kita menemukan indahnya hidup yang adalah terang. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah ada pesan khusus untuk hari Minggu Letare ini? Saya ingin mencoba mengajak, ini karena Minggu Prapaskah keempat ya, Iya. berarti kan sudah akan masuk ke Minggu Palma ya. Kalau kita bisa menemukan masa Prapaskah adalah masa kita bertobat. Kita diundang untuk bukanlah berubah dari tidak baik menjadi baik saja, tetapi kita diundang untuk membuat hati kita itu selalu memilih yang baik. Memilih yang baik, dan Paulus juga mengatakan, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, karena itulah yang membuat kita selalu mengalami Tuhan itu nyata. Dan berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, sekalipun itu susah. Dan berbuatlah kebaikan, sekalipun ketika kita lakukan, kita menerima balasannya lain. Karena berbuat baik itu adalah investasi hidup. Karena kita pasti akan dikenal sebagai orang yang mencintai kebaikan. Dan itulah investasi hidup yang mungkin bukan hari ini kita mendapatkan ganjarannya, tetapi orang akan mengingatnya pada saat orang terbuka apa yang kita lakukan bagi mereka. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita ditolak, tetapi kalau kita berbuat baik, perbuatan itulah yang menyelamatkan semua juga. Apakah arti Letare sebenarnya, Romo? Letare adalah masa Prapaskah. Kalau kita tahu bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya Lent. Lent itu adalah masa kita mencoba mengarahkan kembali orientasi hidup kita kepada Allah. Maka dengan kita mencoba mengarahkan hati kita kepada Allah, tentunya kita pun juga semakin menemukan yang mengarah kepada Allah adalah kebaikan. Dan kebaikan itulah yang kita rayakan dalam masa Prapaskah ini. Oh ya,
Terima kasih Romo. Dalam masa Prapaskah ini hampir Minggu Palma Romo, kesempatan mengaku dosa untuk umat Katolik itu semakin dekat ya Romo. Bagaimanakah tanggapan Romo mengenai sakramen pengakuan dosa ini? Ya, jadi biasanya kan kita masih ada Minggu Prapaskah sampai kelima ya. Iya, Nah, pengakuan dosa adalah sakramen di mana sakramen itu membuat kita berdamai. Damai adalah tanda bahwa Allah hadir. Seperti kita tahu ketika Yesus bangkit selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada para murid dan semua. Dan pesannya hanya satu, damai sejahtera ada pada kalian, di tengah-tengah kalian. Maka Prapaskah adalah masa membawa kita untuk menaruh kembali orientasi kita pada Tuhan. Kalau ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa melihat atau tidak merasakan kembali, ya inilah masanya kita menaruh kepada Tuhan. Dan sakramen pengampunan dosa itu adalah sakramen yang membawa kita yakin dan percaya tidak ada lagi dosa apapun yang membuat kita tidak bisa datang pada Tuhan. Dan dengan kekuatan Allah, kita semakin menemukan rekonsiliasi, damai yang nyata lewat kita kembali, menerima kembali siapapun yang mungkin selama ini susah kita terima. Maka di sini sakramen pengampunan dosa yang paling utama adalah kita membangun kembali hidup kita kepada damai. Dan ingin kita rayakan lewat apa yang kita temukan dalam kata aku sayang padamu. Maka kalau ada orang tua yang masih susah atau anak yang susah berjumpa lagi dengan orang tuanya, dengan sakramen ini mendapatkan penitensi untuk mendoakan orang yang tidak mudah diterima, salah satu kuncinya adalah aku mau kembali memulai. Sakramen pengampunan dosa adalah saat kita mengatakan selesai dengan hal-hal yang tidak mudah kita terima, tetapi memulai menyapa lagi, menyayangi lagi orang-orang yang pernah kita sakiti atau kita pernah disakiti. iya. Romo, adakah pesan khusus untuk Minggu Prapaskah atau hari Minggu Letare ini sehubungan dengan bacaan-bacaan hari ini agar menjadi bekal bagi sahabat Oase Rohani Katolik? Tunjukkanlah terang Anda kita semua sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tunjukkanlah Tuhan Yesus dalam terang itu secara nyata dengan menyapa dan dengan memberikan tanda yang jelas bahwa Anda mencintai orang-orang yang ada di sekitar Anda. Janganlah malu, janganlah khawatir, tetapi lakukanlah. Karena itu baik untuk semua. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian Romo Robertus Bambang Rudianto SY dan saya Bernadette Marita harus menyudahi jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, selalu kami sebagai pengikut Tuhan kami Yesus Kristus sungguh menemukan kegembiraan di dalam iman dalam diri Yesus, karena Ia telah menunjukkan secara nyata bagaimana terang yang adalah Engkau sendiri ya Allah selalu menjadi arah hidup kami. Dan kami menemukan terang itu di dalam relasi kami satu sama lain. Buatlah kami selalu menjadi pewarta terang, yaitu Allah sendiri, lewat cara kami menyayangi orang-orang yang di sekitar kami, lewat cara kami membuka hati bagi sahabat-sahabat kami yang berbagai macam latar belakang dan perbedaan dalam keyakinan dan konteks masing-masing, tetapi kami tetap selalu terbuka menjadi sahabat bagi semua dan membawa kehidupan masyarakat kami, baik di sini
maupun dimanapun kami berada, selalu menjadi terang yang membawa kerahiman-Mu nyata dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, buatlah keluarga-keluarga kami selalu menjadi tempat di mana terang itu dibangun dan terang itu semakin meraja dan mewarnai seluruh kehidupan bangsa kami. Engkaulah yang selalu menjadi terang kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di acara siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Bersamamu Yesus, hari-hariku bahagia, hari-hari begitu indah. Bersamamu Yesus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Sang Allah perisai dalam hidupku, sumber kekuatan, perlindungan bagiku. Bersama Dia, sebab Engkau Sang Raja di atas bumi dan surga. Menari dan bernyanyi kepada Tuhan Sang Raja, bersama menyambut Dia, Sang Allah, Yesus Tuhan kita. Bersamamu Yesus, hari-hariku bahagia, hari-hari begitu indah. Bersamamu Yesus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Sang Allah perisai dalam hidupku, sumber kekuatan, perlindungan bagiku. Bersama Dia, sebab Engkau Sang Raja di atas bumi dan surga. Menari dan bernyanyi kepada Tuhan Sang Raja, bersama menyambut Dia, Sang Allah, Yesus Tuhan kita. Engkau Sang Allah perisai dalam hidupku, sumber kekuatan, perlindungan bagiku. Bersama Dia, sebab Engkau Sang Raja di atas bumi dan surga. Menari dan bernyanyi kepada Tuhan Sang Raja, bersama menyambut Dia, Sang Allah, Yesus Tuhan kita. Bernyanyi kepada Tuhan Sang Raja, bersama menyambut Dia, Sang Allah, Yesus Tuhan kita. Di atas bumi dan surga.